Allah kami, Bapa Maha Kasih, Engkaulah asal segala kebaikan dan perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah hamba-hambamu yang lemah ini, yang akan mulai melaksanakan karya pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ini dengan memohon berkat-Mu. Semoga dengan meletakkan batu pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan aula gereja ini bagi keluhuran nama-Mu, dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu kami sanggup menyelesaikannya dengan baik, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat pagi dan salam kasih persaudaraan untuk kita semua. Yang terkasih Bapak Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi dan SWD, yang kami hormati Romo Pastor Paroki Katedral dan para Romo Pastor Paroki yang di wilayah Kota Ende, dan seluruh imam yang hadir, yang kami kasihi Ketua Tim Pembangunan Keuskupan Agung Ende,
Romo Vincent, Om Tony Tansa Trisna dan seluruh tim yang kami kasihi, Romo Vikep Ende, pimpinan DPRD Kabupaten Ende dan anggota, para imam, para suster, biarawan dan biarawati yang hadir, pimpinan BUMD, koperasi, para ketua koperasi dan pengurus yang hadir, ibu bapak para donatur, umat Allah, paroki katedral maupun paroki-paroki sekitarnya yang kami kasihi dan kami banggakan. Dalam nada penuh syukur atas nama Bapak Bupati, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk Pastor Paroki Katedral yang telah mengundang Bapak Bupati dan kami untuk menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan aula Paroki Kristus Raja Katedral ini. Hari ini kita tidak hanya meletakkan batu pertama, sebuah bangunan fisik, tetapi kita sedang meletakkan harapan persaudaraan dan masa depan dari gereja katedral ini. Aula yang akan dibangun ini kiranya menjadi tempat bertumbuhnya iman, pendidikan, pelayanan sosial, serta ruang persatuan bagi seluruh umat katedral maupun sekitarnya, serta umat Keuskupan Agung Ende semuanya. Dalam rangka menyongsong 1 abad perjalanan Paroki Kristus Raja Katedral Ende, kita merencanakan pembangunan aula sebagaimana tadi sudah dilaporkan secara rinci oleh Bapak Miguel sebagai ketua panitia dan seluruh panitia pembangunan gereja katedral. Atas nama pemerintah Kabupaten Ende bersama Bapak Bupati, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pastor Paroki dan seluruh panitia, Dewan Pastoral, para donatur, serta seluruh umat yang telah bekerja keras dan bergotong royong mempersiapkan pembangunan aula ini sebagai bagian dari perjalanan sejarah iman Paroki Kristus Raja Katedral Ende. Kami bersama Bapak Bupati tentunya akan berkolaborasi sesuai dengan porsi maupun kewenangan yang ada pada kami sebagai pimpinan daerah. Dan Bapak Bupati juga sudah menyampaikan ke Ketua Panitia tentang bagaimana dukungan Pemda Kabupaten Ende nantinya. Pemerintah Kabupaten Ende menyambut baik dan mendukung penuh setiap upaya lembaga keagamaan dalam membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pembinaan umat, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, serta penguatan kerukunan sosial di tengah masyarakat. Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat akan terus menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Kabupaten Ende yang harmonis, religius, dan sejahtera. Paroki Kristus Raja Katedral telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan daerah, khususnya dalam membentuk nilai-nilai moral, persaudaraan, toleransi, dan kemanusiaan. Kita percaya bahwa gereja bukan hanya tempat berdoa, tetapi juga sumber inspirasi untuk menghadirkan kasih, perdamaian, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. Dalam rangka menyongsong usia 1 abad ini, Paroki Katedral diharapkan terus menjadi pelita yang menerangi kehidupan umat, menjadi rumah yang merangkul semua, dan menjadi kekuatan moral dalam membangun Kabupaten Ende yang lebih maju, damai, bermartabat. Bapak Uskup dan hadirin sekalian yang kami banggakan, dalam menyongsong 1 abad
Paroki Kristus Raja ND, mohon izin Bapak Uskup, di beberapa kesempatan kami juga sudah menyampaikan ke teman-teman ASN, karena Paroki Katedral sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Romo Hengki sebagai pastor paroki, Paroki Katedral telah melahirkan 4 paroki, ya, Paroki Santo Yosef Onekore, Frena de Metz Mautapaga, Woronio, dan Donatus. Sehingga mohon izin Bapak Uskup, kalau boleh kepanitiaan nanti 100 tahun atau 1 abad Paroki Katedral nanti, izin Bapak Uskup dalam komunikasi lisan dengan pastor paroki, kalau boleh panitianya ditandatangani langsung oleh Bapak Uskup, karena ini sudah lintas paroki. Tetap intinya tetap dari katedral, tetapi teman-teman di paroki lainnya juga kita akan libatkan agar supaya di acara 1 abad ini kita bisa melibatkan sekian banyak orang. Juga Romo Fiket kami mohon izin agar supaya perayaan kita di tahun depan ini bisa berlangsung lebih baik, lebih meriah, dan lebih hikmat. Bapak Uskup dan hadirin sekalian, bangunan dapat berdiri megah karena batu yang kokoh, tetapi sebuah komunitas akan tetap kuat karena iman, persaudaraan, dan kasih yang terus hidup di hati umatnya. Harapan kita bersama semoga seluruh proses pembangunan berjalan dalam penyertaan Tuhan, seluruh panitia, para penggagas, tukang, dan semua saja tim teknis agar bahu-membahu mendukung satu sama lain, dipenuhi dengan semangat persaudaraan, kebersamaan, serta mendapat dukungan dari seluruh umat dan masyarakat. Aula ini kiranya menjadi warisan berharga yang tidak hanya dinikmati hari ini, tetapi juga menjadi berkat bagi anak cucu dan generasi mendatang. Sekian dan terima kasih. Salam kasih persaudaraan untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati, saya kasih Bapak Wakil Bupati ND dan Ibu, Bapak Ketua DPR dan anggota DPRD Kabupaten ND, Romo Fikep ND, Romo Ketua Tim Pembangunan Uskupan ND, dan para anggota yang sempat hadir, Romo Pastor Paroki Katedral, dan para imam semua, Bapak Ketua Panitia Pembangunan dan para anggota, para suster, frater, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Pertama saya sampaikan provisiat kepada Pastor Paroki dan seluruh umat Paroki Katedral ND yang hari ini memasuki satu tahapan yang sangat penting dalam rencana besar membangun aula Gereja Katedral ND. Sebuah mimpi yang mulai ditenun pada tahun 2022 dalam sidang pleno DPP. Dalam rangka perayaan 100 tahun paroki ini, umat paroki ini hendak menghadiahkan kepada Keuskupan aula paroki ini. Saya katakan kepada Keuskupan karena katedral merupakan gereja induk dari semua gereja dalam Keuskupan. Provisiat dan terima kasih untuk inisiatif yang diambil. Semoga semua mendukung kelancaran pembangunan aula ini. Pembangunan aula gereja paroki atau rumah pastoran sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, kita membangun karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan tadi dalam sapaan panitia sudah disampaikan alasan tujuan pembangunan ini. Kita membangun karena kebutuhan, juga karena memang aula yang lama sudah waktunya untuk dirubuhkan karena sudah tidak bertahan lagi kebutuhan. Yang kedua,
Pembangunan seperti ini harus merupakan keputusan, kehendak dan keputusan dari seluruh paroki dan diwakili oleh DPP. Supaya ini betul menjadi milik seluruh umat paroki ini. Karena itu saya sangat menghargai bahwa dalam sebuah sidang pleno DPP diambil keputusan itu. Dan yang ketiga, gedung yang dibangun harus fungsional, memenuhi fungsinya. Yang kedua, berkualitas, harus bertahan untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, mesti memiliki nilai artistik, nilai keindahan, nilai kesenian. Fungsional, berkualitas, dan memiliki nilai keindahan. Karena ini mewakili, terutama aula ini akan merepresentasikan seluruh keuskupan. Karena itu sangat penting bahwa kita perhatikan tadi fungsionalitasnya, berkualitasnya, dan juga nilai artistiknya. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada panitia pembangunan dan semua donatur yang berpartisipasi dalam karya ini, terutama umat Paroki Katedral yang sejak tahun 2022 mulai merancang, lalu mulai menyumbang untuk karya besar ini. Kiranya pembangunan aula paroki ini merupakan wujud dari kesatuan umat, ekspresi dari kedalaman iman umat dan cinta umat akan paroki ini. Cinta umat akan paroki ini, akan gereja, katedral, dan akan aula yang nanti akan kita bangun. Saya mendoakan supaya seluruh proses dapat dijalankan dengan baik, dengan bantuan, dukungan seluruh umat, dengan kedermawanan hati para donatur, dan dengan niat-niat baik semua kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Bila panas terik, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang mulia Bapak Uskup Agung Ende, Insinyur Paul Budi Kledan, kita berikan tepuk tangan buat beliau. Selamat datang Bupati Saburai Jua, Pak Krisman. Yang saya hormati juga teman-teman para kepala daerah hadir hari ini, yang menjadi bagian dari Keuskupan Agung Ende. Ada Bupati Ende sendiri, ada Wakil Bupati Ende, ada Bupati Ngada dan Bupati Nagakeo juga hadir. Kami hari ini ada RUPS Bank NTT di Ende hari ini, ada Wali Kota Kupang, ada Bupati Sumba Barat Daya satu-satunya, Ibu Bupati Ibu Ratu Bulan, kemudian Bupati Saburai Jua,
Ini tetangga dengan ND, pesawat ada, kapal feri ada terus. Kemudian juga Wakil Bupati Sumba Timur, ini juga rutenya bagus, dari ND juga banyak. Kemudian Bupati Kupang. Bupati Kupang ini orang Sabu. Jadi kalau Bupati Kupang pergi ke arah pelabuhan sana, orang Sabu banyak. Kemudian Wakil Bupati Alor. Pak Rocky berdiri, Pak Rocky, belum kelihatan tadi. Selamat datang juga Bupati Malaka baru tiba, Pak Stebria Seran, silakan masuk Pak. Dan juga Bupati Sika, Pak Juventus Gipik. Semua satu meja dengan Bapak sudah rahmat-rahmat. Ayo mari-mari. Bupati Malaka ambil di tikungan nih, minta foto duluan. Dan juga mendampingi kami semua para kepala daerah ini hadir juga Om Strong nih yang bikin lagu Veronica ke orang Malaka. Ferry bisa ke musik lah, dulu sampai musik lah, dulu sampai musik. Ini anak sekarang sudah mesti tanding dia kemana-mana, dia jadi simbol orang NTT sekarang. Setelah Juan Reza anak ND, setelah Rian Silan Open Up anak ND, sekarang anak Malakan, Ferry Lalu. Bersama kami juga ada Ibu Sekda dan juga Karo Ekonomi yang juga kami kasihi para imam, para pastor, para suster, semua tokoh-tokoh umat yang ada di sini, Ketua DPRD, pimpinan DPRD ND dan jajaran, dan semua Bapak Ibu tamu undangan hadir pada hari ini. Pertama, puji syukur karena Tuhan karena kami boleh hadir di sini, bisa sempat singgah karena tadi saya agak takut juga kalau erupsi lama Bapak Uskup. Karena tadi para bupati bersepakat bahwa kita stop setengah 12 biar bisa singgah di acara Bapak Uskup, dan kemudian nanti jam 1 kurang sebagian besar sudah pulang lagi ke Kupang. Karena kami harus mendampingi, ada Menko Pangan, Menteri Desa juga yang ada di Kupang hari-hari dari tadi pagi. Yang kedua, kami mengucapkan selamat pesta imamat ke-33 bagi Bapak Uskup. Semoga Monsinyur Paul Budi Kleden di imamat ke-33 ini sebagai seorang imam juga tetap diberikan kesehatan, selalu menjadi inspirasi, selalu menjadi berkat, dan teruslah menjadi panduan bagi umat di Kusman Agung ND, dan juga tentu bersama pemerintah di 3 kabupaten di sini, dan juga buat kami semua terus membangun ND, Ngada, Nagakeo, Flores, dan NDT dengan baik. Yang berikut juga kami juga mengucapkan selamat bagi Kusman Agung ND yang hari ini peletakan batu pertama katedral ya, aula katedral. Tentu ini sebuah perjalanan baru karena memang katedral ND ini sejarahnya adalah juga tempat di mana Bung Karno pernah juga berinteraksi di tempat ini. Bagian dari perjalanan Bung Karno juga merumuskan Pancasila, ada sejarahnya di sini, nanti biar Bapak Uskup yang bercerita. Tapi yang pasti kita di NTT punya kontribusi besar bagi Republik ini adalah membantu Bung Karno merumuskan Pancasila. Itu sumbangan terbesar orang NTT adalah membantu Bung Karno merumuskan dasar negara yang sampai hari ini kita pakai dan merekatkan kita semua. Terima kasih buat undangan hari ini, dan kami nanti dari pemerintah provinsi juga tentu akan mengambil bagian dalam kegiatan ini untuk aula. Kalau dari yang di luar Kabupaten ND, saya tidak berani ngomong. Nanti para bupati mereka dengan cara masing-masing, pada waktu wali kota, nanti tentu mereka juga pasti ada dengan niat tulus masing-masing. Kalau dari pemerintah provinsi kami juga akan berkontribusi, nanti kami akan tinggal tunggu bahan dari ND. Dan juga buat seluruh umat Kusman Agung ND, kami juga ingin mengajak kita semua
bersama-sama dengan pemerintah masing-masing maupun kami di provinsi, kita terus bekerja sama dengan baik. Tentu masing-masing punya posisi peran masing-masing. Bapak Uskup dengan para imam, para suster dengan perannya, kami dan peran sebagai pemerintah, dan Bapak Mama semua dan peran masing-masing. Kita selalu bersama-sama melewati kondisi yang tidak mudah ini. Selat Hormuz masih belum jelas nasibnya. Pertemuan Trump dan Xi Jinping di Cina kita belum tahu hasilnya apa. Tapi saya percaya sebagai orang yang malang melintang di dunia ini, Bapak Uskup Agung Ende ini pasti punya data yang jauh lebih akurat dibanding saya pasti. Karena beliau punya jalur sangat kuat di internasional. Mudah-mudahan kita bisa melewati badai seri dengan baik. Dan terakhir, sekali lagi kami mengucapkan selamat bagi Bapak Uskup yang hari ini menjalankan atau menjalani imamat ke-33, dan juga buat kami semua yang ada di sini, kita semua ada di sini, semoga kita saling mendoakan agar kita bisa saling membangun sinergi untuk kebaikan bersama di Ende, di Ngada Nagakeo, Kusuma Ende, dan di Flores dan di NTT dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua, dan mungkin baiknya Bapak Uskup perlu omong sedikit biar kami dengar apa-apa pesan buat kami semua pemerintah. Terima kasih, selamat siang. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Selamat siang semua. Salam kasih persaudaraan. Yang saya hormati, saya kasih Bapak Gubernur NTT, para Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati yang sempat hadir, Ibu Sekda NTT, para imam, suster, brother, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sangat saya kasihi. Pertama, terima kasih banyak untuk Bapak Gubernur dan para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati yang di tengah banyak kesibukan berkenan untuk datang ke sini bersama kami mensyukuri acara peletakan batu pertama Aula Gereja Katedral Ende. Ada RUPS Bank NTT. RUPS ini seperti rush cepat-cepat ya, tapi saya yakin bahwa bukan soal panjangnya waktu, tetapi intensitas berdiskusi yang menjunjung tinggi apa yang menjadi nilai utama, tujuan utama dari kehadiran sebuah bank seperti Bank NTT, yaitu demi membantu perkembangan masyarakat NTT. Terima kasih sudah berkenan datang, karena untuk kami ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa datang mengunjungi kami. Kami umat Kuskupan Agung Ende yang terdiri dari 3 kevikepan, 3 kabupaten, terdiri dari 80 paroki, dan sebagian paroki itu juga membutuhkan fasilitas seperti aula atau gereja atau rumah pastoran, karena memang seiring dengan berjalannya waktu ada kebutuhan baru atau membangun baru atau merehab yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Dan aula gereja paroki Katedral Ende yang lama sudah berusia 53 tahun, dan dalam rangka perayaan 100 tahun paroki Katedral Ende yang akan terjadi tahun depan, yaitu tahun 2027, maka umat paroki Katedral mengambil inisiatif untuk membangun sebuah aula baru. Aula itu tempat untuk mempertemukan orang. Pertemuan, perjumpaan selalu kita butuhkan. Ruang-ruang dialog perlu kita ciptakan. Dan untuk itu aula ada, dan saya kira juga aula dalam banyak arti bentuk yang lain kita butuhkan. Aula, ruang pertemuan, tempat perjumpaan juga antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan termasuk gereja Katolik, supaya semua kita berkontribusi bagi peningkatan kualitas kehidupan umat kita, masyarakat kita, rakyat kita. Ini butuh kerjasama. Saya selalu katakan kita butuh kerjasama, karena tidak ada orang yang punya semua yang dibutuhkan. Juga tidak ada orang yang tidak punya sesuatu pun untuk disumbangkan.
Tidak ada orang yang punya semua, tidak ada orang yang tidak punya apa-apa. Kita semua mempunyai sesuatu, kita semua juga membutuhkan sesuatu. Karena itu kehadiran seperti ini memang mungkin tidak direncanakan, tapi kita yakin ini adalah juga karya Tuhan, bimbingan Roh, mengungkapkan tadi pentingnya kerjasama, saling membutuhkan, tapi juga kerelaan untuk berkontribusi dalam bentuk apapun. Saya menyampaikan sekali lagi terima kasih Bapak Gubernur, para bupati yang datang. Saya dan umat kami semua mendoakan supaya para bapak dan ibu dapat melaksanakan tugas sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin di wilayah Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini, supaya provinsi ini menjadi provinsi yang semakin dapat kita banggakan. Semakin dapat kita banggakan karena memang punya potensi untuk dibanggakan. Mengembangkan potensi inilah tugas kita semua, dan untuk itu kerjasama sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Gubernur katakan ya ini tempat yang punya sejarah juga bagi Bung Karno dalam rangka juga perumusan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Di belakang kita ada serambi Bung Karno, tempat Bung Karno berjumpa dengan para misionaris waktu itu untuk mendiskusikan apa yang dia alami dan apa yang dia pikirkan sebagai landasan untuk kehidupan bersama sebagai negara. Perjumpaan seperti ini saya yakini tetap merupakan inspirasi bagi kita. Perjumpaan yang menginspirasi. Itulah juga nanti maksud dari aula, dan ini juga perjumpaan kita hari ini. Itu harapan saya. Sekali lagi terima kasih, dan untuk kita semua sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi kita, untuk dukungan kita dalam bentuk apapun untuk kelancaran pembangunan aula gereja katedral Ende yang hari ini kita letakkan batu pertamanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Uskup yang kami kasih, Romo Vincent, Ketua Tim Pembangunan, Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Bupati Ende, Bapak Bupati Ngada, Bapak Bupati Nagekeo, Bapak Bupati Wali Kota, Bapak Ibu undangan yang kami kasihi. Saat ini kami ingin menyerahkan dokumen pembangunan gedung aula gereja katedral dalam RAP senilai 6 miliar. Kami tahun ini akan membangun tahap pertama lantai 1 dan tahun depan lantai 2-nya. Kemampuan swadaya umat sampai saat ini baru mencapai 50%, kurang lebih hampir 3 miliar. Masih kekurangan 3 miliar lebih. Karena itu kehadiran Bapak Gubernur bersama Bapak Bupati ini, Bapak Ibu undangan sekalian, kami sangat mengharapkan dukungannya. Terima kasih atas dukungannya. Kita berikan aplaus yang paling meriah. Dokumen pembangunan Aula Paroki Kristus Raja Katedral Ende resmi dan sah hari ini diberikan kepada Keuskupan Agung Ende. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Terima kasih untuk berkat melimpah yang jatuh hari ini di tengah-tengah kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya bertanya, di situ bisa menjawab. Boleh? Oke, kita mulai. Lu kenal Veronica kok? Berdiri dulu biar lebih semangat. Bisa tolong kita berdiri dulu. Oke. Lu kenal Veronica kok? Om Strom yang biasa tambal jalan lewat kau. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pun suami. Nggak kasih kenal saya Neng Veronica dulu. Dia pun Mama suka lagi-lagi bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil, Cuma satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih khusus lo pakai strong. Tepuk tangan untuk kita semua dulu, luar biasa. Oke. Sekali lagi. Masuk ini. Kenal Veronica kau? Veronica yang monstro buana Toronto. Bupati suka barang saya, asik. Bukan yang itu, tapi Mama. Saya Veronica dulu. Iko Mama suka laki-laki bisa Bahasa Inggris kecil, coba satu kali. Bluetooth device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih khusus lo pakai strong. Oke. Kenapa saya ajak Ibu Ratu? Karena ini kepala daerah pertama yang cover bikin konten Veronica dengan lagu saya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ratu ya. Setelah ini nanti Bupati Malaka juga akan bikin cover lagu itu. Terima kasih. Pak Wali, Om Strom salam. Terima kasih, selamat siang semua. Saya Ferry Kelau. Oke, Kakak Ferry lupa tadi. Katanya mau bantu selesaikan itu 3M.
Oke, jadi kehadiran saya itu tidak dengan tiba-tiba atau itu memang sudah direncanakan. Ya. Baik, kalau tadi lagu Veronica, kita langsung todong Bapak dan Mama semua yang ada di sini. Satu lagu Veronica. Oke. Oke. Siap. Oke. Mari kita tepuk tangan dulu. Bapak Gubernur langsung lirik nih. Oke, Bapak Gubernur langsung lirik. Saya izin dulu nih. Mohon maaf Bapak Gub, yakin? Oke, siap. Nanti diatur semuanya. Terima kasih. Kalau begitu yang kita tunggu-tunggu persembahan spesial dari Bapak Uskup Agung yang dia tercinta sebelum kita ke jamuan santap siang bersama. Karena 12.30 Bapak Gubernur akan berangkat kembali ke Kupang. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running
of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness